Pernah nggak sih Anda merasa kayaknya pria dan wanita itu benar-benar ngomong pakai bahasa yang beda? Yang satu ngerasa nggak didengerin, yang satunya lagi malah ngerasa diserang. Nah, ini tuh bukan sekedar drama loh, tapi fenomena komunikasi yang cukup rumit. Yuk kita coba bedah misteri ini bareng-bareng. Oke, kita langsung ke pertanyaan utamanya ya. Kenapa sih walau niatnya udah baik, salah paham antara pria dan wanita itu sering banget kejadian? Apa ini cuma soal kebiasaan aja, atau jangan-jangan ada akar masalah psikologis dan sosial yang lebih dalam lagi? Nah, pertanyaan inilah yang bakal jadi panduan kita. Ini dia nih, peta jalan kita buat mecahin misteri ini. Pertama, kita gali dulu akar masalahnya di misteri komunikasi gender. Terus kita masuk ke debat klasik, bawaan lahir atau bentukan. Setelah itu, kita lihat kasusnya tadi ketika pria sulit bicara, lanjut ke tantangan era digital, dan yang paling penting, kita tutup dengan solusi di menuju komunikasi setara. Oke, kita masuk ke bagian pertama, misteri komunikasi gender. Jadi gini, penting banget buat kita paham kalau ini bukan cuma soal klise pria dari Mars, wanita dari Venus ya. Perbedaan cara kita berkomunikasi ini punya dampak yang nyata loh dan serius, bahkan bisa berujung pada bias dan ketidakadilan. Dan dampaknya tuh bisa serius banget. Kita lihat ya, riset psikologi komunikasi nunjukin kalau bias gender dalam obrolan kita sehari-hari itu bisa nyebabin marginalisasi, di mana satu pihak jadi dianggap lebih rendah. Belum lagi ini bisa memperkuat stereotip yang bahaya, dan parahnya lagi bisa memicu kekerasan. Jadi jelas ya, ini bukan masalah sepele. Nah, sekarang kita sampai di perdebatan paling besar nih. Apakah cara kita berkomunikasi ini udah ada dari sananya, udah terprogram sejak lahir, atau sepenuhnya dibentuk sama lingkungan sekitar kita? Ini dia inti dari perdebatan abadi nature versus nurture. Jadi ada dua kubu besar di sini. Di satu sisi ada yang percaya kalau ini soal bawaan lahir. Biologi adalah penentunya. Tapi di sisi lain ada argumen kuat yang bilang ini semua bentukan. Masyarakatlah yang ngajarin kita cara ngobrol sesuai gender. Coba kita bedah yang pertama dulu ya. Kalau kita ngomongin soal bawaan lahir, kita nggak bisa lepas dari Sigmund Freud. Dia punya kutipan terkenal, Anatomy is Destiny. Maksudnya apa? Ya, menurut pandangan psikoanalisis klasik ini, perbedaan fisik itu adalah takdir. Anatomi kita yang nentuin kepribadian dan gaya komunikasi kita. Jadi pria ya secara alami asertif, wanita pasif. Titik. Pandangan ini ngelihat perbedaan ini sebagai sesuatu yang ya udah tetap nggak bisa diubah. Tapi psikologi modern sekarang lebih condong ke faktor bentukan. Teorinya bilang, kita tuh belajar cara berkomunikasi sesuai gender. Kita niru orang tua kita, guru di sekolah, apa yang kita lihat di media. Nah, waktu perilaku kita dianggap sesuai, kita dapat pujian. Kalau enggak, kita ditegur secara sosial. Pola inilah yang terus-menerus ngebentuk cara kita ngomong. Oke, biar lebih kebayang, yuk kita lihat gimana teori bentukan ini bekerja dalam contoh